Sebanyak 256 kepala desa se-Kabupaten Nganjuk resmi menerima surat keputusan atau SK perpanjangan masa jabatan. Jabatan Kades kini bertambah 2 tahun, dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Penyerahan SK perpanjangan masa jabatan Kades tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan SK perpanjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD se-Kabupaten Nganjuk di Alun-Alun Nganjuk pada Rabu 19 Juni 2024. Hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nganjuk, pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator dan camat di lingkup Pemkab Nganjuk serta daring di 20 kecamatan. PJ Bupati Nganjuk selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Laksanakan. Undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Nganjuk. Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/272 sampai dengan 527 2020 sampai dengan 2026 dan masa jabatan 2023 sampai dengan 2029. Bupati Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang perubahan atas keputusan Bupati Nganjuk tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa di Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019 sampai 2025, masa jabatan 2020 sampai 2026 dan masa jabatan 2023 sampai 2029. Ke-1, mengesahkan dan mengukuhkan saudara sebagai kepala desa di Kabupaten Nganjuk. Masa jabatan 2019 sampai 2025 menjadi 2019 sampai 2027.
Masa jabatan 2020 sampai 2026 menjadi 2020 sampai 2028 dan masa jabatan 2023 sampai 2029 menjadi 2023 sampai 2031 dengan masa jabatan 8 tahun terhitung tanggal pelantikan. Kedua, kepala desa sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 14 Juni 2024. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati tentang perubahan atas keputusan Bupati Nganjuk tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa di Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019 sampai 2025, masa jabatan 2020 sampai 2026 dan masa jabatan 2023 sampai 2029. 1. Salim Esos, Kepala Desa Bendulu, Kecamatan Sawahan. 2. Supriyadi, Kepala Desa Kebun Agung, Kecamatan Sawahan. 3. Solihin, Kepala Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan. 4. Dan seterusnya sampai dengan 255, 256. Lulu Mahfudotin Zakaria, Kepala Desa Pule, Kecamatan Jatikaleng. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 14 Juni 2024. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna ditandatangani. Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/528 sampai dengan 791/411.013/2024 tentang perubahan atas keputusan Bupati Nganjuk tentang pemberhentian dengan hormat anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2012 sampai 2018 dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019 sampai 2024. Bupati Nganjuk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang perubahan atas keputusan Bupati Nganjuk tentang pemberhentian dengan hormat anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2012 sampai 2018 dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019 sampai 2024. Ke-1, mengesahkan dan meresmikan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018 sampai 2024 menjadi 2018 sampai 2026 dengan masa jabatan menjadi 8 tahun. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 14 Juni 2024. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna ditandatangani. Persiapan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan peresmian Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Nganjuk. Pernyataan pengukuhan Kepala Desa dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saya Sri Handoko Taruna MSI selaku PJ Bupati Nganjuk dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai Kepala Desa periode masa jabatan 2019 sampai 2025 menjadi 2019 sampai 2027
Masa jabatan 2020 sampai 2026 menjadi 2020 sampai 2028 dan masa jabatan 2023 sampai 2029 menjadi 2023 sampai 2031 serta meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Nganjuk periode 2018 sampai 2024 menjadi 2018 sampai 2026 sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita. Amin. Keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Surat Keputusan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Penyerahan pertama, Kepala Desa Gedung Dowo, Kecamatan Nganjuk. Kepala Desa Brongko, Kecamatan Ngetos. Kepala Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso. Kecamatan Sambiroto, Kecamatan Baron. Kepala Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor. Kepala Desa Gejakan, Kecamatan Loceret. Kepala Desa Sambirjo, Kecamatan Tanjung Anom. Kepala Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon. Dalam upacara tersebut, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna secara langsung mengukuhkan dan menyerahkan SK secara simbolis ke perwakilan kepala desa. Kepala Desa Dambai, Kecamatan Lulu. Dalam sambutannya, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko menyampaikan bahwa pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kades dan BPD merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. PJ Bupati juga menegaskan perpanjangan masa jabatan ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena pemerintahan desa merupakan pilar-pilar kekuatan ekonomi dalam pembangunan negara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, harus mampu menjadi sebuah roda penggerak yang berjalan stabil demi kemajuan pemerintahan. Pemerintahan tingkat desa merupakan unsur yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tentu saja ini tugas yang cukup berat, mengingat bahwa pemerintahan di tingkat desa harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Namun saya percaya bahwa tidak ada yang berat jika semua dikerjakan
secara bersama-sama, secara sinergi. Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terus berupaya secara maksimal untuk selalu melaksanakan pembinaan kinerja pemerintah desa serta pendampingan kepada pemerintahan di tingkat desa agar mampu berkembang dan menjadi kekuatan bagi Kabupaten Nganjuk. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada 256 dari 264 kepala desa yang dikukuhkan untuk diperpanjang masa jabatannya pada hari ini. Selain itu saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Nganjuk yang diresmikan untuk melaksanakan masa baktinya menjadi 8 tahun. Untuk itu, kiranya perpanjangan masa jabatan ini mampu menjadi semangat kita semua untuk bekerja lebih baik, lebih cepat, dan memastikan semua pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik. Perpanjangan masa jabatan ini juga merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hadirin seluruh undangan yang berbahagia. Pada tahun 2023 Kabupaten Nganjuk mencapai skor 86 pada MCP KPK dari 8 area intervensi titik rawan korupsi. Selain itu, hasil survei penilaian integritas tahun 2023 Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai sebesar 74,73 dan ini masih perlu kita tingkatkan bersama. Selain daripada itu, kemarin kami mengikuti kegiatan KPK di Surabaya, disampaikan bahwa Kabupaten Nganjuk sampai dengan kemarin masih ada 33 laporan masyarakat kepada KPK. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jadikan momentum hari ini untuk sama-sama kita jadikan masyarakat Kabupaten Nganjuk sebagai raja yang harus kita layani dengan baik. Bapak, Ibu, hadirin peserta upacara yang saya hormati. Kepemimpinan di tingkat desa adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Saya mengutip perkataan dari Muhammad Hatta, tokoh proklamator kita. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kemajuan Indonesia berawal dari kemajuan di tingkat pemerintahan desa. Kepala desa adalah lilin-lilin yang akan menerangi dan mengayomi segala unsur masyarakat di desa. Bersama dengan DPD selalu menjaga kehangatannya sehingga terwujud suasana pemerintahan desa yang harmonis, damai, sejahtera, berkah lan barokah. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masa jabatannya diperpanjang. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Bagimu Negeri.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah yukafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Zat yang maha suci, Engkaulah ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia ini kami mohon rahmat, kasih sayang serta ridho-Mu. Allahumma ya Allah, kulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami berharap jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan pada kami, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab. Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya, dan janganlah Engkau jadikan kebatilan itu seakan kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Gerak! Gerak! Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pasukan dapat diistirahatkan. Serap! Tembak! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa, kita mengukuhkan desa karena ada perpanjangan masa tugas yang diberikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa itu. Oleh karenanya, kiranya upacara pengukuhan hari ini, pengukuhan para kepala desa dan BPD juga didasari oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk pengukuhan dan teknis apa yang harus dilakukan sebagai amanah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Desa. Oleh karenanya, saya melihat ini momentum yang bagus. Kita sudah melakukan pengukuhan, kiranya para kepala desa dan BPD fokus untuk melayani masyarakat Kabupaten Nganjuk. Oke, atur nuhun ya. Konsekuensi kerjanya seperti apa?
konsekuensi kerja tetap dilaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya kepala desa dan BPD melayani masyarakat, dan ini adalah perpanjangan. Jadi yang sebelumnya 6 tahun jadi 8 tahun. Sementara itu ditemui usai pelantikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnanto mengatakan, sesuai dengan data dari 264 kepala desa yang dikukuhkan, ada 256. Sedangkan untuk BPD juga lengkap, ada 264 ketua yang dikukuhkan. Kemudian anggota BPD yang lainnya mengikuti secara online atau Zoom meeting di masing-masing kecamatan. Jadi kepala desa yang kita undang sesuai dengan data untuk yang dikukuhkan itu ada 256 dari 264 lengkap tadi, kemudian yang BPD juga lengkap ada 264 ketua. Kemudian anggota BPD yang lain Zoom meeting ya di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah semuanya lancar. Berarti ada desa yang tidak dikukuhkan saat ini, Pak? Untuk kepala desa dari 264 yang dikukuhkan 256. Kenapa 256? Karena ada 8 kepala desa yang ada 8 desa ya yang tidak memungkinkan atau tidak bisa kita lakukan pengukuhan karena ada 4 desa yang saat ini sedang berstatus PJ ya, ada kekosongan. Kemudian ada 1 desa yang proses penerbitan SKPJ. Nah kemudian yang 3 kepala desa yang harus menyelesaikan permasalahan hukum ya, sehingga totalnya ada 8 desa yang tidak bisa kita lakukan pengukuhan. Dilaksanakan pengukuhan tersebut, Puguh Harnanto berharap penambahan masa bakti kepala desa bukan berarti sebuah sesuatu yang menjadi euforia, tetapi justru bagaimana teman-teman kepala desa ini diberi kesempatan untuk lebih dekat kepada masyarakat, dan tentunya ini adalah amanah dan tanggung jawab yang besar. Diharapkan dengan adanya tambahan masa jabatan ini bisa terwujud visi misi program pembangunan desa, sehingga masyarakat bisa menikmati kemajuan desanya. Tim Liputan, Doho TV.